Hari ini saya merasa sangat beruntung. Bahkan bukan hanya beruntung, tetapi merasa sangat memperoleh kehormatan. Karena saya tahu tokoh yang akan saya wawancara hari ini bukan tokoh sembarangan. Bahkan hampir tidak pernah beliau itu mau melayani wawancara. Karena beliau sangat rendah hati dan sangat low profile, sehingga beliau itu tidak mudah lah untuk menerima permohonan untuk menjadi narasumber. Tetapi syukur alhamdulillah hari ini beliau berkenan untuk kami wawancara, dan beliau tidak kurang adalah Profesor Dr. Hendro Priyono dengan segala gelar sarjana beliau. Masih ada 3 lagi, tapi oke lah, nanti terlalu panjang, maka saya mohon Profesor Dr. Hendro Priyono berkenan memberikan pencerahan pada kita apa sebenarnya filsafat intelijen. Kami persilahkan, waktu dan tempat kami serahkan kepada Profesor Dr. Hendro Priyono. Terima kasih, Prof. Saya mendapat kehormatan tampil di Jaya Suprana Show yang sangat terhormat. Saya sebelumnya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih bahwa Muri telah menganugerahkan saya dengan predikat sebagai profesor, guru besar pertama di bidang filsafat intelijen di dunia. Dan karena itu banyak sekali mengalir pertanyaan dan permintaan untuk saya menjelaskan disiplin filsafat intelijen ini kepada banyak pihak di internasional. Saya bersyukur dan terima kasih atas jelinya Profesor Jaya Suprana memberikan saya predikat itu, sehingga banyak orang tertarik untuk bertanya sebetulnya apa itu filsafat intelijen. Filsafat intelijen ini latar belakangnya adalah ilmu filsafat yang saya pelajari di Universitas Gadjah Mada, dan ilmu intelijen yang saya alami dan laksanakan sebagai orang intelijen 2/3 dari kehidupan saya di dunia militer. Saya juga berterima kasih para hadirin datang di sini, rekan-rekan saya, para guru besar, antara lain Pak Gayus Lumbun, Profesor Mustari Mustafa, Profesor Bintan Saragi, dan lain-lain kawan-kawan saya banyak sekali, dan para perwira yang tercinta dari berbagai kodam, Pemdam Hasanuddin, Siliwangi, Sriwijaya. Saya lihat begitu antusias karena show ini diselenggarakan oleh seorang tokoh nasional, Jaya Suprana. Dan kebetulan juga saya diminta pada ini hari untuk menyampaikan sekilas lintas, kalau boleh saya sebut satu perkenalan atau dasar-dasar dari apa itu filsafat intelijen. Introduksi. Bisa introduksi. Iya.
memang harus dikoreksi ini. Saya sering-sering oleh Profesor Jaya Suprana, sering saya kehabisan kata-kata. Waduh, ya ampun. Kalah ilmunya, kalah ilmunya. Jaya, saya sebetulnya ada acara, tapi ini harus saya utamakan. Semua acara harus mundur karena kepentingan yang saya sampaikan tadi itu. Saya. Aduh, ya. Bisa langsung saya mulai, Pak. Udah pindah itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau memang mau diinstruksi kan juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang kurang jelas. Saya ingin mulai dari apa itu filsafat intelijen, Prof. Yang saya maksud filsafat intelijen itu adalah ilmu filsafat yang bekerja di ranah intelijen. Jadi sampai ini hari saya banyak mengajar, terutama di Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan juga di Sekolah Tinggi Hukum Militer, bahwa kebanyakan orang berpikir yang saya bahas ini adalah ilmu intelijen. Oh. Nah, itu saya juga gitu, begitu. Aduh, hebat ini. Padahal yang kita bicarakan ilmu filsafat. Hanya memang filsafatnya yang kerjanya itu di ranah intelijen. Kapan ilmu ini mulai kerja? Yaitu pada saat fakta dicerap oleh panca indera dan dikirim ke otak. Wow. Untuk diproses, Prof. Secara intelijensia. Makanya disebut intelijen. Begitu dicerap oleh panca indera, dikirim ke otak. Dan pengiriman itu memerlukan waktu secepat-cepat, sangat cepat, maksimal. Karena itu hakikat intelijen adalah elok. Begitu panca indera melihat, begitu otak langsung bicara bahwa itu kursi, itu meja. Jadi cepat sekali. Itulah hakikat dari intelijen, velox, cepat. Ketika kita melihat fakta yang dicerap oleh panca indera, yang dicerap itu sebetulnya apa? Yang dicerap itu adalah data yang rasional. Kalau data tidak rasional, kan urusan intelijen. Misalnya data dari seorang dukun atau orang pintar yang kita anggap atau nilai tidak masuk akal, itu tidak ada arti, tidak punya nilai. Yang punya nilai adalah yang rasional. Misalnya ada tembakan, pasti ada yang nembak. Tidak mungkin ada peluru melesat begitu saja tidak ada yang menembak. Peluru jalan sendiri, itu namanya superstitious, itu namanya supranatural. Itu tidak berlaku. Tahayul. Itu dalam intelijen itu predator intelijen. Karena kita lihat intelijen sering dilaksanakan kalau seorang intel tidak bisa mengungkap sesuatu. Saya tidak sebut institusi mana, tapi masih ada institusi yang terus mencari baskom, diisi air, dilihat, dukun-dukun melihat, terus bilang, oh ini inisialnya C, inisialnya A, itu kan terus membuat kalut. Apapun alasannya, itu predator untuk intelijen. Jadi tidak boleh. Barang yang rasional seperti tadi, itu kita bawa ke kemampuan intelektual, yaitu ke otak dengan secepat-cepatnya. Yaitu yang tadi rasional harus menjadi logis. Barang yang logis, barang yang masuk logika, tidak cukup rasional saja. Harus diikuti dengan verifikasi empirik. Harus diikuti dengan pembuktian oleh panca indera. Bahwa peluru itu harus kita lihat.
pakai mata kita. Harus kita hitung bagaimana kecepatan dan derajat lintasan lengkung balistiknya. Waduh, waduh. Itu semuanya pakai panca indera. Kok jadi Einstein, ini Einstein ikut di sini ya. Nah, bukan main. Dahsyat. Terus Pak, seru dah. Pokoknya Anda pinter banget loh ya ceritanya ini. Ya kan, justru muridnya. Lah, mulai lagi, udah, percuma. Ayo terus, ayo. Begitu kita bekerja secara fisik, jadi menghindarkan yang tadi yang metafisik. Sudah secara fisik kita lihat masuk dicerna oleh otak. Di situ bekerja logika. Dan sebagaimana filsafat pada umumnya yang disebut logika adalah satu pemikiran yang teratur, kemudian yang sistematik ya, yang teratur. Begini maksudnya teratur. Teratur itu adalah apabila tadi data rasional itu berasal dari sumber dan informasinya terpercaya. Kalau sumbernya tidak bisa dipercaya dan informasinya tidak bisa dipercaya, itu tidak logis, meskipun rasional. Waduh, Anda nih masuk ke dasar filsafat yang dahsyat sekali loh, Pak. Aduh, Prof. Aduh, Anda kejam sekali ini. Aduh. Anda menyeret kita semua masuk ke suatu pemikiran yang sampai saat ini masih belum bisa dijawab. Bukan main. Silakan. Wah, dasar seru. Oke, silakan. Kemudian pemikiran yang logis itu selain teratur, dia juga harus tepat. Oh, jadi logis tapi harus cepat atau tepat? Harus tepat, teratur dan tepat. Cepat ya. Jadi kecepatan itu penting, Bapak. Ya. Penting. Dan itu sudah suatu keberadaan. Artinya dalam filsafat, bahasa filsafat ontologi. Jadi itu keberadaan itu sudah ontologis sifat. Seperti keberadaannya panca indera, itulah intelijen. Jadi kalau ada manusia tidak punya panca indera, maka tidak punya intelijen. Yang kerja nanti adalah intuisi. Itu cerita lain lagi. Tapi nanti wawancara lain lagi itu intuisi. Oke, ya terus. Nah. Ini perlu dihayati oleh intelijen, karena intelijen itu bukan kaki tangan. Seperti tentara dan polisi kaki tangannya negara. Intelijen itu hanya panca indera. Oh. Bisa menggerakkan tangan dan kaki. Karena kalau otak kita sudah rusak, tangan kaki kita kan lumpuh, bro. Lumpuh, nggak bisa kerja. Jadi kalau otak kita masih waras, tangan kaki kita pun akan kerja sesuai dengan sistem motorik yang ada di kepala. Kemudian harus tepat. Logika yang dikerjakan oleh otak kita, oleh intelijensia kita ini harus tepat. Tepat itu artinya mengandung kebenaran. Seperti misalnya, kalau kita nembak, Prof, nembak pakai senapan, kita kan harus ngangkat senapan itu dan kita bidik. Kita keker itu, kita bidik, kita tahan napas, kita tarik picunya, itu namanya benar. Kalau kita taruh di kaki, tidak benar. Jadi kalau benar. Tapi kenapa harus tahan napas? Tahan napasnya itu? Itu kan prosedurnya, Mbak. Prof. Oh gitu ya. Jadi prosedur kalau kita akan menarik picu, kita harus tahan napas. Kalau enggak goyang. Goyang. Karena itu namanya cara atau prosedur. Itu harus benar. Itu algoritma. Ya, algoritmanya. Begitu peluru melesat,
kena atau tidak kena pada sasaran itu namanya ketepatan. Jadi benar dengan tepat beda. Seperti rasional dengan logika. Wow, wow, bukan main. Dahsyat loh, Anda ini, saya itu terus terang masih mencari sebetulnya logika itu, tapi hari ini saya dapat pencerahan loh, itu gila. Ya. Karena itu Prof, filsafat intelijen ini saya rasa perlu eksis karena kita banyak membedakan hal-hal yang biasa kita kenal dalam ilmu filsafat biasa dan juga dalam ilmu intelijen sendiri. Karena itu saya sangat antusias untuk memperdalam terus ilmu ini, filsafat intelijen. Jadi membedakan dari awal antara rasional dengan logika, antara benar dengan waduh, waduh, waduh. Itu kecepatan merupakan hakikat. Begitupun ketepatan. Kenapa? Karena kalau intelijen tidak tepat, intelijen itu disebut basi. Barang kalau basi, bukan saja tidak bisa dimakan, tapi kalau kita makan, kita akan sakit perut dan bisa mati juga. Kalau udah berjamur yang berbahaya kan, sudah tidak ada manfaatnya, tidak punya nilai. Karena itu filsafat intelijen juga bicara soal nilai. Wow. Kalau Prof itu saya bicara sama teman-teman saya, Pak Gayus Lumbun, saya Pak Tari di STHM. Kalau suatu langkah yang tidak punya nilai itu tidak boleh dilakukan oleh intelijen. Misalnya, kita dapat musuh mati. Buat intelijen tidak ada gunanya. Karena buat intelijen musuh itu berguna untuk kita pakai. Supaya kita bisa memperbesar hasil baik. Mengalahkan musuh, nangkep musuh, tapi bisa menggunakan dia untuk keuntungan kita yang lebih besar. Kalau ditembak mati sama dengan dokumen angus terbakar, kita tidak punya nilai. Buat intelijen nggak ada nilainya. Gila ya. Iya. Aduh, biasa kan dapat mikir ke sana. Iya, oke, terus. Wah, seru ini. Dalam logika juga ada hukum-hukumnya kan. Hukum-hukum logika itu ada. Antara lain bahwa identitas, ada hukum identitas, bahwa intelijen adalah intelijen, bukan yang lain. Harus bisa intelijen itu berfungsi atau bisa dikatakan melaksanakan multifungsi. Kalau dia nyusup misalnya ke seorang, ke kalangan orang-orang yang jadi sasaran, misalnya masyarakat Yahudi, kita tidak boleh dong pakai jenggot panjang, celana cingkrang, ketahuan kita orang beragama Islam. Kalau kita nyusup ke kalangan masyarakat yang mempolitikkan agama, misalnya Islam, kita nggak bisa dong masuk ke situ dengan berkalung rosario atau sama gelang redasi dari bayi, tidak bisa. Jadi intelijen adalah intelijen, dia harus berdiri netral, yang orang tidak bisa duga dia siapa. Karena itu di Sekolah Tinggi Intelijen Negara kita lihat mahasiswa STIN berjajar ada 500-an taruna siswa. Kita tidak bisa tahu mana yang beragama Islam, mana yang Kristen, mana yang agama Yahudi, mana yang agama Hindu, nggak bisa. Itu selama sekolah. Kalau sudah sekolah yang lain lagi ya itu bukan urusan kita. Tapi filsafat intelijen menyadarkan orang bahwa kamu sebagai intelijen mempunyai satu identitas. Karena itu adalah hukumnya logika. Lama kita itu masih menganut, mempelajari dan memahami filsafat intelijen, hukum itu
tidak bisa dikesampingkan. Kalau dikesampingkan berarti kamu mulai bicara tidak logis dan bersikap tidak logis. Kemudian ada lagi apa yang dipikirkan seperti logika itu ada yang namanya, ada hukumnya yang namanya hukum kontradiksi. Karena itu pada waktu Jenderal Dudung bicara bahwa Tuhan bukan orang Arab. Oh, banyak yang marah kok. Banyak yang marah. Yang saya pastikan yang marah bukan orang intelijen. Karena kalau orang intelijen harus berpikiran logis. Secara logika ada hukum yang disebut kontradiksi. Jadi kata-kata Dudung harus kita kontraskan dengan Tuhan adalah orang Arab. Betul atau salah? Salah. Masa Tuhan orang Arab? Salah. Berarti yang Dudung bilang Tuhan bukan orang Arab. Betul. Itulah logika intelijen. Jadi wow, logikanya ya, oke, ngurek gitu namanya. Oke, hebat hebat hebat. Waduh, ngebor itu. Waduh. Dudung mungkin senang ini, tapi sebetulnya bukan soal senang tidak senang, logika intelijen. Tapi saya senang, saya senang kok, senang ini. Oke, terus. Intelijen itu dalam filsafatnya berpikir secara logis dan logikanya begitu. Jadi kita tidak susah-susah itu. Seperti tadi itu bahwa menembak musuh mati, itu langsung kita bicara pada nilai. Ada nilai atau tidak? Tidak ada nilainya orang mati. Hukuman terbakar tidak ada nilainya. Nah, itu misalnya seperti itu. Juga menyiksa. Waktu kita itu memeriksa intelijen, memeriksa untuk mendapat pengetahuan, untuk mendapat informasi, musuh yang tertangkap disiksa. Itu juga menyalahi. Nah, bagaimana itu? Bagaimana itu? Karena disiksa itu kan setengah mati. Oh, setengah. Kalau mati kan tidak terasa, mati istirahat terus. Jadi identitas itu hanya mati atau hidup yang penting buat kita. Setengah mati setengah hidup artinya menyalahi hukum yang disebut the logical law of non-excluded middle. Tidak ada hukum tengah-tengah. Jadi kalau hukum hanya mati atau hidup, setengah mati nggak boleh, menyiksa tidak boleh menyiksa. Karena aturannya adalah intelijen hanya punya identitas hidup atau mati, hitam atau putih. Jadi tidak ada setengah-setengah, tidak ada hukum tengah-tengah. Itu pun untuk kewaspadaan dalam kaitan ini, kewaspadaan intelijen kalau dia itu adalah alat negara dalam aspek organisatoris, misalnya BIN, misalnya intelijen kepolisian, intelijen TNI, BAIS, intelijen di kementerian-kementerian, intelijen yang terorganisasi atau lembaga. Itu juga harus waspada terhadap adanya perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan itu juga merupakan hal yang logis, yang itu akan terjadi secara alamiah. Misalnya, presiden sudah memutuskan sesuatu, tapi ternyata banyak reaksi tidak setuju. Ini negara antah berantah, yaitu negara demokrasi yang masih belajar, walaupun kita sudah puluhan tahun berdemokrasi, 21 tahun. Tapi kita masih kelihatannya masih sangat awam. Kita lupa bahwa logika ada hukumnya yang disebut berubah karena alasan yang cukup. Berubah karena alasan yang cukup itu memenuhi the logical law of sufficient reason.
Misalnya, air kalau suhu di sekelilingnya dingin bisa jadi es, berubah dari benda cair menjadi batu. Begitu juga kalau es, benda padat es, sekelilingnya suhunya panas, dia bisa cair. Identitas dia bisa berubah. Nah, kalau kita lihat begini, maka intelijen harus mewaspadai masyarakat, perkembangan ke masyarakat yang terus berubah. Ini bisa merubah pemikiran yang dari pemerintahan negara. Hati-hati. Karena itu dia harus bergerak di lingkungan yang bisa membuat berubahnya pemikiran atau idealisme pemerintah, termasuk ideologi pemerintah. Kita harus bekerja di lingkungan yang seperti itu. Misalnya, masyarakat sudah mulai bergerak rame-rame untuk merubah Pancasila dengan satu ideologi yang asing bagi kita, yang bisa merubah, mengganti ideologi kita itu bukan Pancasila lagi. Kita harus waspada. Dan ini dilakukan oleh lingkungan yang sekarang ini saya amati terus-terusan bergerak semakin ke arah memenuhi alasan yang cukup kepada sufficient reason to change the law of identity. Nah, caranya adalah kita harus bisa menggalang para netizen. Netizen yang berpengaruh. Kalau yang tidak berpengaruh, tidak usah. Karena nanti kita kecapean. Terlalu banyak netizen. Tapi netizen yang berpengaruh. Nah, seperti Profesor Jaya Suprana dan lain-lain. Ini adalah netizen yang berpengaruh. Yang pada era kini, dalam satu perubahan keadaan di mana perang ini sudah bersifat asimetris, satu orang bisa mengalahkan berjuta-juta orang. Satu orang netizen bisa mengalahkan berjuta-juta musuh. Ini yang harus dikuasai oleh intelijen, yang harus diwaspadai. Itulah perlunya filsafat intelijen dipelajari oleh intelijen. Dia tahu di mana dia harus bergerak, kapan dia harus bergerak, bagaimana dia harus bergerak. Jadi itu semua dasarnya logika. Karena intelijen itu sangat bertumpu pada pemikiran yang logis, maka hal-hal seperti ini jadi terbaca. Jadi merupakan pemikiran untuk strategi intelijen. Kalau tidak kan bingung. Bagaimana dia? Kok pemerintahnya kok berubah ini, Pak? Kaget sendiri. Akhirnya nanti kejaget sendiri namanya. Jadi pemerintahan ini, ideologi ini dengan ideologinya, Pancasila ini bisa rontok kalau di sekitarnya itu tidak kita kondisikan, tidak kita galang. Dan siapa yang harus digalang pada dewasa ini adalah para netizen yang berpengaruh. Kalau saya tidak keliru, sahabat saya Profesor Jaya Suprana mungkin juga bisa mengoreksi. Tidak sampai 100 orang netizen yang berpengaruh itu. Ini harus dikuasai pakai tanda kutip oleh intelijen. Kalau ingin memenangkan perang. Karena kita hidup ini tidak terlepas dari perang. Perang adalah persaingan, bukan perang tembak-tembakan. Dalam keadaan normal itu, kita bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dengan negara bangsa lain. Masing-masing memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Karena itu kita harus bisa membersihkan semua hal yang membahayakan kehidupan bangsaan kita ini dengan cara bersandar kepada logika intelijen. Itu keadaan yang saya amati, Prof. Saya lihat
masyarakat kita juga lupa. Saya rasa kalau Prof. Jaya Suprana masih ingat juga. Begini, tahun 1983, Deng Xiaoping mengumumkan pembaharuan komunis, Maoisme, yang menjadi ideologi dari Cina, masyarakat atau negara bangsa Cina. 1983. Itu terus-menerus sama dia diperbaharui demi diperbaharui sesuai dengan perubahan keadaan zaman. Kita lihat hasilnya sekarang Cina sudah menantang Amerika. Dan terus terang menurut pengamatan saya, Amerika takut. Dan takutnya ini sangat beralasan. Merupakan banyak atau mengandung banyak alasan yang untuk takut. Tahun 86 kita melihat Deng Xiaoping melakukan pembaruan. Kita mengumumkan ideologi atau Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Tahun 86. Artinya Pancasila pada saat itu bukan lagi ideologi, tapi filsafat. Karena ideologi itu tertutup, ide-ide. Masih di kepala orang. Ideologi itu cita-cita. Tapi kita nyatakan tahun 86 terbuka. Artinya siap untuk menerima berbagai macam kritik. Sehingga mudah atau bisa diaplikasikan sesuai perkembangan zaman. Nah, terjadi kegagalan logika pada kita. Sehingga kita masih saja sampai ini hari, kita bikin BPIP. Badan Pengamalan Ideologi Pancasila. Bos, ini tahun 86 sebelumnya bisa ngomong. Kalau udah tahun 86 kita harus bicara filsafat. Filsafat adalah proses berpikir, bukan lagi mimpi, bukan ideologi. Kalau ideologi ini tidak kunjung terlaksana, ide ini cuma mimpi. Dan kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam mimpi. Kita harus berpikir. Proses pemikiran itu adalah bagaimana kita memilih strategi untuk diterapkan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu yang tidak ada. Malah kelihatan buktinya, kan malah ya. Salah satu yang penting kelihatan buktinya. Ketika kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 4 kali gitu. Ternyata Pancasila itu cuma di pembukaan apa gunanya. Batang tubuhnya enggak ada sama sekali yang bicara tentang Pancasila. Jadi tidak konsisten dan tidak logis. Nah, intelijen harus menyadari ini. Maksudnya adalah untuk bisa melakukan atau memilih strategi nantinya. Strategi sekarang ini lah. Yang bisa memperbaiki jalan pikiran. Kalau tidak, kita akan terus-terusan bukan tinggal landas, tertinggal di landasan. Seperti Cina, melejit sudah tinggal landas. Kita tertinggal di landas. Karena pemikiran kita sendiri yang stagnan. Yang tidak bergerak sesuai dengan gerak perubahannya zaman. Karena itu sejak 86 sampai ini hari yang berkumandang hanya ideologi terbuka, ideologi terbuka, ideologi terbuka. Para ahli semua membahas tentang arti ideologi terbuka. Tapi tidak melaksanakan. Apa sebetulnya yang dimaksud ideologi terbuka? Itu sudah filsafat. Jadi kita tidak. Boleh saya interupsi, karena saya betul-betul terangsang ini sekarang, sangat terangsang. Ya, bukan main. Jadi dan terutama saya karena kalau kita bicara luas, saya kira waktunya nggak cukup ini, ya, kita nggak mungkin. Ya begini. Jangan nggak diundang lagi, Bro. Diundang lagi. ya, oke. Ya, boleh. Bisa saya lanjutkan. Tapi begini. Ya. Saya fokus kepada
apa pernyataan Anda yang menurut saya memang aneh sekali. Tadi pagi saya memang melihat bahwa sebetulnya ya mohon maaf ya, saya terpaksa bicara secara filsafat begini. Menurut saya agama, sains, politik, militer, hukum, ya semualah itu kan pemikiran manusia. Nah, pemikiran manusia itu apa? Pemikiran manusia itu filsafat. Maka saya sangat setuju pada apa saya sangat amat terlalu setuju pada pernyataan Anda. Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu filsafat. Terima Keren, kasih. keren. Jadi ya saya kira nanti ya semoga teman-teman kita yang di BPIP menonton acara ini, maka saya besar harapan kami mereka besok pagi akan mengganti bukan BPIP tapi BPFP. Terima kasih, Prof. Ya, jadi wah rupanya Anda tuh pinjem tangan saya untuk ngomong itu ya. Ya, jadi tapi betul kan, jadi betulnya yang tepat adalah Badan Penghayatan Filsafat. Filsafat. Terima kasih, Prof. Gila ya, dahsyat. Akibatnya kesasar, Prof. Kesasar itu yang disebut logical fallacy, kegagalan logika. Kalau kita bilang itu kelirumologi itu. Ya, betul. Kalau Prof. Yayat Suprana itu kelirologi itu, saya udah baca itu. Oke, kembali lagi kepada Anda memfilsafatkan bangsa ini. Silakan, ayo silakan. Ya. Jadi kita bisa gagal kalau kita terus-menerus memegang Pancasila sebagai ideologi. Kita akan rontok oleh zaman, oleh perkembangannya zaman. Sedangkan Amerika saja, filsafat liberal dia sekarang bandulnya sudah ke kiri. Bandul. Bandulnya bandel itu. Setelah Joe Biden itu menjadi presiden sekarang, aliran pikiran dia sebetulnya disebut the new left atau aliran kiri baru. Kiri baru ini adalah aliran pemikiran dengan retorika Marxis diimplementasikan pada pemikiran atau filsafat liberal. Ada maksud retorika Marxis itu dialektika Marxis? Ya, dialektika terutama lebih umumnya retorikanya. Seperti misalnya soal persamaan. Marx dulu kan bicara persamaan hak. Sekarang diterjemahkan oleh Joe Biden dengan persamaan status sosial dan juga menyangkut hak. Misalnya, kalau laki-laki boleh kawin sama perempuan, perempuan boleh kawin sama laki-laki. Kenapa lesbi sama gay tidak boleh kawin dengan sejenisnya? Nah, itu filsafat kiri baru yang sekarang dikembangkan dari filsafat atau pemikiran Herbert Marcuse. Herbert Marcuse. Itu kan Prof. Menterinya Joe Biden kan ada laki-laki memperkenalkan suaminya. Iya. Itu diperjuangkan feminisme, gender, kemudian soal gay, lesbian, narkotik, seperti misalnya kalau kita boleh minum obat, kenapa nggak boleh minum narkotik? Nah, mulai bergerak sekarang ada pembebasan ganja, mulai bergerak. Dan itu pengaruhnya langsung di Eropa.
Dan bukan tidak mungkin akan ke kita. Itulah intelijen harus waspada dengan keadaan dan seperti ini. Kebebasan berbicara tanpa batas. Itu adalah aliran dari diri baru, dari Joe Biden sekarang. Itu memegang peran sentral di Partai Demokrat saat ini. Apalagi waktu dia berkuasa ini. Jadi kebebasan tidak boleh dikekang oleh apapun juga kekuasaan. Harus bebas tanpa batas. Sampai sekarang kita bersyukur, Prof. Kita ini adik-adik sama anak-anak kita yang berbuat wenang sekarang ini di pemerintahan negara masih memberlakukan undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi ITE ya, transaksi elektronik. Ini Amerika Serikat sampai ini hari tidak ada undang-undang ITE, tidak punya dia. Dan memang dipertahankan untuk tidak usah punya, karena mereka punya prinsip kebebasan manusia tidak boleh dibatasi. Dan ini sangat berbahaya buat negara kita. Intelijen yang belajar filsafatnya harus waspada itu. Karena kebebasan tanpa batas dipakai oleh orang-orang yang berideologi anti atau non Pancasila untuk merontokkan Indonesia secara sentral. Disebut integrasi sentral. Kalau kita tidak waspada, rontok. Karena kebebasan ini, dan lagi juga ada yang saya perlu sampaikan untuk kita diskusikan, yaitu satu pemikiran anti perang. Pada ya anti perang, nampaknya sangat humanis, sangat humanis. Tapi waktu tahun 70 Herbert Marcuse menyatakan pemikiran anti perang ini, tahun 74 ibu-ibu sama bapak-bapak pada tumpah ruah ke jalan anti perang Vietnam. Pulangkan anak-anak kami, pulangkan, kami tidak mau anak-anak kami perang ya, di Vietnam. Langsung kalah Amerika sama Vietnam tahun 75 jebol. Karena apa? Karena ada pemikiran anti perang yang Marxis sifatnya, yang sifatnya kiri. Dan ini dulu kaki tangan atau letnan-letnannya Herbert Marcuse yang main di kampus-kampus, sehingga pemikiran ini menjelma di kepalanya para pemuda, para mahasiswa, para sarjana, sehingga implementasi secara fisik di lapangan kalahnya negara besar adik kuasa Amerika dengan anak kecil Vietnam. Itulah yang sekarang merebak di negara kita. Ya. Boleh saya sekarang lagi tanya lagi. Nah, betul. Ya. Sekarang saya mohon pendapat bukannya Herbert Marcuse, tapi pendapat Hendro Priyono. Ya. Tentang bukan anti perang, ya. Saya nggak berani masuk ke sana. Cuma tentang anti kekerasan. Anti kekerasannya mereka dalam pemikiran atau pengamatan saya menjurus kepada pemilihan strategi yang disebut preemptif, bukan preventif seperti sosialisme Xi Jinping. Kekuatannya preventif untuk mencegah musuh menyerang negaranya. Kalau Amerika Serikat sekarang strategi yang dipilih yang sangat nyata waktu Bush berkuasa, saya lihat strategi itu menggunakan tadi anti perang. Amerika tidak mau ngirim anak-anaknya untuk perang, tapi melakukan preemptive strategi, yaitu meniadakan musuh. Sebelum musuh itu menyerang, ditiadakan. Caranya proxy war, diadu musuh. Diadu. Jadi musuh tidak ada yang mau menyerang Amerika. Itu adalah aliran berpikir mereka yang terimplementasi pada strategi pertahanan mereka. Nah, kalau untuk Indonesia, Prof. Hendro Priyono, bagaimana? Kita sebaiknya apa yang kita lakukan? Kan kita sebagai bangsa Indonesia yang penting kan kedaulatan negara kita ini kan harus kita perhatikan sampai titik darah penghabisan. Nah, apa yang sebaiknya
filsafat apa yang kita gunakan? Atau mungkin jawabannya filsafat intelijen. Ya, Nah, Prof. bagaimana? Kita kembali Prof kepada hukum logika intelijen tadi. Identitas kita adalah kita sendiri. Artinya yang bergerak atau kita kibarkan adalah panji-panji nasionalisme Oke. bangsa. Karena dengan panji-panji nasionalisme yang kita ketengahkan adalah kepentingan nasional, national interest. Kalau kita disuruh memusuhi musuhnya orang, itu kan tidak logis. Kalau Amerika musuh sama Cina, terus kita disuruh memusuhi Cina. Setuju. Itu pun sebaliknya kan, Bro. Nah, untuk kita, karena nasionalisme kita sendiri, kita ingat dalam hukum logika tidak ada jalan tengah. Jadi kita tidak bicara di tengah-tengah kalau kita itu tidak sama besarnya dengan mereka. Kalau kita di tengah-tengah tapi kita kancil, pelanduk, kita kejepit antara dua gajah. Tapi kalau kita adalah juga gajah, paling tidak anak gajah, kita bisa memisah dua gajah yang bertarung ini di tengah-tengah, tidak keinjek-injek. Ya. Karena kita juga... Ya, udah. Menyerah. Nah, begini, sekarang saya tadi juga tadi dalam bahwa seorang petugas intelijen kan yang paling penting kan mempertahankan yaitu tadi kedaulatan negara kita ini. Itu kita tadi sebetulnya kata kuncinya itu kita harus selalu eling lan waspada. Tadi berulang kali Prof kan mengucapkan kata-kata itu. Ya mungkin karena Prof sudah terlalu biasa sebagai tentara, ya eling waspada itu kan sudah mendarah daging. Tapi saya kira warga kita ini, masyarakat kita termasuk saya itu sering tidak eling dan tidak waspada. Nah itu bagaimana Prof supaya kita itu bisa selalu eling lan waspada? Silakan. Pegangan kita Prof adalah keinginan untuk hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, bukan mati bersama. Seperti suami istri kan, Prof, kita kan juga tekadnya kan untuk hidup bersama, bukan mati bareng, mati ya sendiri-sendiri. Ya, kita itu ingin hidup sama-sama, kita ingin hidup, kita nggak peduli kalau musuhnya mati bareng. Aduh, ya. Anda ini pinter bikin jebakan yang mana ada mau mati bareng. Ini Bro, dari pemikiran saya pikir perlu kita diskusikan yang penting sekali sekarang, kita jangan mau menjadi medan perang antara dua kekuatan gajah ini. Jadi gajah ini bertabrakan jangan di negeri kita. Itu yang penting. Pegangan itu harus dipegang. Kita tidak mau seperti Suriah. Seperti itu. Sehingga kita jadi medan perang proksi. Bahkan Afghanistan juga kan, betulnya. Afghanistan ini sebentar lagi, Bro. Nah, iya. Kalau salah itu, salah dia bisa jadi medan perang, bisa. Medan perang proksi. Dan kita yang paling dekat atau paling mungkin adalah menjadi sasaran untuk proxy war terrain di situ. Nah, untuk itu kita ada harapan, saya lihat ada harapan karena ada satu sintesis sosial dari tesis dan antitesis di dunia saat ini, yaitu berkibarnya panji-panji nasionalisme di negara-negara Arab. Kita lihat sesudah Mesir, Yordania, sekarang akhir-akhir ini Prof kan Dubai ya, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain ya, itu kan mengumumkan bahwa mereka ingin membuka hubungan diplomatik dan perdamaian sama Israel. Padahal dia kan punya konsep, punya pemikiran yang menjadi satu latar belakang keyakinan dia bahwa dia itu harus selalu membela Palestina on all cost. Sekarang dia bilang, saya nggak mau urusan sama
bangsa lain. Yang penting bangsa saya, kepentingan bangsa saya. Saya nggak urusan. Udah urus diri sendiri aja masing-masing, bangsa kita sendiri-sendiri. Saya ingin bangsa saya hidup. Nah, itu nasionalisme yang akan berkibar di antara dua tesis tadi. The New Left sama sosialisme Xi Jinping. Dari dua itu, saya pikir bahwa kalau Hegel bicara soal dialektika, harapan kita akan terjadi satu sintesa sosial yang bersifat global. Dan ini bukannya tiba-tiba ada pemikiran awami aja, Prof. Tapi kita sudah pernah baca kan tahun 70-an tentang ramalan dari John Naisbitt sama Patricia Abundance tentang globalisasi paradoks. Ya, Prof. Nah, globalisasi paradoks itu kita lihat nantinya begitu akan tambah menyatu dunia ini, dia juga akan tambah terpecah-pecah. Nah, terpecah-pecah atas nasionalismenya mereka sendiri-sendiri. Walaupun internasionalisme sudah sangat menggejala, tapi secara faktual nanti nasionalisme juga akhirnya akan berbicara. Nah, bentuknya bagaimana kan terserah pada perkembangan keadaan nantinya. Tapi bahwa bangsa demi bangsa akan bicara tentang nasibnya sendiri-sendiri, tentang national interest-nya sendiri. Oke, saya setuju sekali tentang contoh Naisbitt tadi. Nah, kalau saya menganggap bangsa Indonesia sudah punya filsafat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nanti memang dunia ini semua bangsa saling berbeda, tetapi insya Allah mereka, kita semua akan bersatu. Ika, dalam meletakkan kemanusiaan sebagai mahkota peradaban. Itu harapan saya. Setuju, Pak. Dan harapan itu ada gejalanya, yaitu apa yang terjadi yang saya sampaikan tadi. Iya, betul. Ya itu tadi. Memang saya nggak berani ngomong kalau nggak ada gejalanya yang tadi Prof ceritakan, makanya saya pakai itu gejala yang saya tampilkan itu sebagai jawaban. Ya memang saya kira kita memang memang begini ya. Menurut saya teman-teman kita yang di Barat itu terpaksa saya beliau ini sangat ahli dan sangat piawai dalam menganalisa das sains. Cuma saya merasa bangsa-bangsa Timur, termasuk bangsa Indonesia, itu punya satu kesaktian juga, yaitu selalu eling lan waspada terhadap das sollen yang seharusnya. Nah itu dari tadi sebetulnya Anda itu ngomongnya itu. Anda ngomongnya itu ya walaupun muter sana muter sini, tapi ya itu akhirnya inti Anda itu di sana. Karena saya memang benar ya, saya tadi memang memikir Anda itu akan lebih banyak bicara tentang intelijen. Betul, saya tadi dugaan saya dan harapan saya juga begitu, karena saya kan nggak ngerti intelijen itu apa. Tapi ternyata Anda nggak mau, Anda tetap kembali bahwa intelijen itu alat. Tetapi yang membuat intelijen ini punya nilai, itu adalah filsafat. Betul. Kalau nggak pakai filsafat, waduh intelijennya ngawur, Pak. Ngawur, betul, Prof. Nggak ada pegangan. Nah, betul itu. Wah, keren. Jadi, letaknya, Prof, letaknya filsafat intelijen itu di mana? Adalah di tanah. Jadi kalau misalnya intelijen itu adalah sebatang pohon, filsafat itu tanahnya. Sehingga akar-akar dari pohon itu akan subur atau tidak tergantung pada filsafatnya. Akar-akarnya itu nanti menumbuhkan ilmu pengetahuan. Batangnya pengetahuan, terus cabang-cabangnya itu cabang teori-teori berbagai
cabang dan teori-teori intelijen. Itu pohon intelijen. Nanti buahnya adalah produk dari intelijen. Sedangkan ulangi lagi, filsafat intelijen itu adalah tanahnya. Itu letaknya ilmu filsafat intelijen itu. Jadi ini kalau sebetulnya saya jadi teringat kepada warisan wejangan Jenderal Besar Sudirman, yaitu jangan lupakan rakyat. Karena rakyat adalah ibu kandung TNI. Kalau itu bisa boleh saya alihkan, jangan lupakan filsafat. Karena filsafat adalah ibu kandung intelijen. Betul. Hebat. Terima kasih dapat angka 100 dari Profesor Rindra Priyono. 110. Oke, Prof, begini ya. Aduh. Nah, tapi ada satu yang begini. Ada yang satu yang saya menghantui saya. Begini, Prof. Ini mungkin saya akan bicara tentang militer. Ya. Saya akui ya saya kan juga banyak teman-teman di Amerika Serikat, terutama Cornell itu, mereka pernah bilang ke saya begini, lembaga yang manajemennya paling bagus di Indonesia adalah TNI. Yang bilang bukan saya, itu mereka yang bilang ya. Tapi setelah saya lihat memang benar. Jadi memang kelihatannya memang TNI ini manajemennya dahsyat. Ya, profesionalismenya, tapi juga kearifannya, filsafatnya dahsyat. Nah, cuma saya itu sering begini, Pak. Sejauh mana, kan saya tahu bahwa di TNI kan ada syarat bahkan ya keharusan, yaitu bawahan harus taat kepada atasan. Penuhnya, tanpa kompromi. Nah, pertanyaan saya, seperti yang pernah terjadi di Vietnam, karena ada satu kompi yang atasannya itu membasmi rakyat Vietnam yang tidak bersalah, itu dihabisin. Dan yang melakukan itu adalah semua anak buahnya. Dan ketika diadili, anak buahnya bilang, ya kita kan harus menunaikan tugas. Nah, sekarang Prof tolong bicara sebagai yang sudah tidak TNI lagi, tetapi sebagai seorang filosof intelijen, bagaimana Prof? Jadi kalau kita menghadapi dilema seperti itu. Jelas itu Letnan Koli namanya. Letnan Koli. Ya, tidak belajar filsafat intelijen. Dia nggak ngerti, bro, bahwa orang yang dia bunuh itu tidak ada artinya buat dia, tidak ada gunanya. Karena filsafat juga bicara soal nilai. Tapi Prof menyatakan beliau tidak benar. Tidak betul. Karena dia tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk dia. Malah jadi malapetaka kan buat dia dipecat dan lainnya. Jadi apa yang dia kerjakan itu sebetulnya sudah keluar dari pembahasan filsafat. Yes. Itu tidak benar. Dia sudah bicara tentang moral individu dari dirinya sendiri dengan mengatakan saya anak buah nurut kepada atasan. Itu yang ngomong kan prajurit karena disuruh oleh letnannya. Ya, namanya prajurit itu dia belum pernah belajar sama kita filsafat intelijen, dia nggak ngerti bahwa yang dia lakukan ini suatu logical fallacy, suatu kegagalan logika. Jadi logikanya, Prof, seorang yang anak buah, seorang serdadu yang anak buah itu kalau dia mengerti filsafat intelijen, dia berhak untuk menyatakan kepada atasan, atasan ini nggak benar. Ya, betul. Boleh apa itu? Gunanya? Boleh. Apa gunanya? Bisa. Tanya apa gunanya. Dan
harus atasannya juga harus mengerti filsafat intelijen. Iya. Kalau enggak ya nggak ada gunanya. Ya mungkin lagi. Oke, Itu Prof. Ya, jelasnya lagi. Nah, begini, waktu yang membatasi kita, ini Prof sudah lupa bahwa Prof sebetulnya waktunya kan cuma setengah jam, tapi ini sudah lebih. Nah, tapi waktu yang membatasi kita bukan yang saya, tapi karena setelah Prof ada yang lain lagi. Nah, dalam waktu yang tersisa ini, kan pasti pertanyaan saya kan dangkal semua. Gitu. Nah, apa yang menurut Prof belum saya tanyakan, tapi menurut Prof sangat penting untuk kita ketahui mengenai filsafat intelijen. Silakan. Gini, bagaimana cara kita harus mempertahankan Republik Proklamasi, yaitu Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, dengan negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa merupakan sumbangan dari filsafat intelijen kepada kaki tangan. Jadi kalau kaki tangan itu kan polisi, tentara itu kaki tangan, intelijen bukan kaki tangan. Intelijen itu otaknya. Jadi yang menggerakkan kaki tangan itu. Jadi bagaimana secara pemikiran kita bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa kita. Tentunya dengan filsafat intelijen ini akan terjawab bahwa apa yang kita pilih sebagai strategi sesuai dengan perkembangan keadaannya zaman. Jadi kalau zaman itu berubah, kita juga harus bisa melakukan berbagai kesepakatan baru yang merevitalisasi pemikiran kita. Jadi pemikiran kita tentang Pancasila, revitalisasi harus terus-menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan keadaan zaman. Kalau tidak laku. Akibatnya tersesat. Misalnya, kita disuruh baca Pancasila nomor 1, 2, 3, 4, 5 luar kepala dan anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah dari PAUD sampai anak-anak sekolah dasar. Kita tidak perlukan itu saja. Kita perlu yang sekarang harus Pancasilais. Para penyelenggara negara yang sekarang. Ingin Pancasila sekarang. Bukan tahun depan, bukannya masa depan, masa anak cucu kita. Mereka bisa berubah lagi karena eranya berubah. Kita ingin sekarang. Kita ini harus berjalan atas dasar pemikiran yang disebut filsafat bangsa Indonesia, itu Pancasila. Karena itu para penyelenggara negara yang kita lihat di televisi, anggota DPR ditanya Pancasila saja tidak tahu urutannya, ada lagi yang nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya saja keliru. Nah, itu namanya udah tersesat. Sekarang ini udah tersesat. Bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak kita supaya tidak tersesat, padahal kita sendiri tersesat. Ya tidak mungkin. Jadi ini filsafat intelijen, saya sangat berkeinginan untuk bisa tersosialisasi sehingga menjawab hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti misalnya ada sosialisasi Pancasila, sosialisasi bela negara. Ini harus dalam pemikiran jelas fokusnya, kemana sasarannya, strateginya bagaimana, targetnya apa, tujuan yang akan dicapai apa. Kalau itu tidak jelas, namanya pola pikir kita keliru. Karena filsafat intelijen juga membahas pola pikir. Siapa mengerjakan apa, sasarannya apa, dari dasein menjadi dasolen. Itu sebetulnya yang dibicarakan oleh filsafat intelijen, yang saya pikir nanti kalau saya diundang lagi oleh Profesor Jaya Suprana, sahabat saya siap untuk bicara itu lebih jauh, sehingga semakin jelaslah bagi kita bersama apa sebetulnya yang harus kita pikir, bagaimana cara kita berpikir, karena filsafat intelijen ini bicara bagaimana caranya kita berpikir supaya panca indera kita ini bisa tidak salah.
Karena sejak bayi, Bro, kita lahir, yang sering salah itu penglihatan sama pendengaran kita. Yes, persepsi. Ya. Bro, saya pegang janji Anda. Yaitu Anda itu malah cari masalah karena Anda ternyata memberi kesempatan saya mengundang Anda kembali. Nah, saya mau bikin acara ini serial. Jadi ini yang pertama, ya ini kan baru pertama. Nanti yang ada kedua, pokoknya judulnya masih tetap, tapi filsafat intelijen jilid kedua. Nah gitu nanti ya. Dan itu akan bersambung karena saya yakin filsafat intelijen juga akan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman ini. Tapi keren ya. Anda ini di samping ganteng ternyata pinter loh Anda. Aduh, Bro. Bro, pendengar laku, Bro. Udah 77. Udah takut pikun saya. Karena itu diundang Prof. Jaya Suprana ini. Saya jadi obat pikun. Jadi saya siapa bilang nggak laku? Saya yakin itu pasti banyak itu nanti yang tapi ya itu nanti urusan lain. Itu intelijensia beda lagi. Urusan lain itu. Prof, saya nggak punya apa-apa ya kecuali perasaan terima kasih. Tetapi kami punya sedikit sekali sangat sederhana ini piagam. Anda kan sudah punya piagam Muri kan ini tidak semegah itu, tapi ini adalah ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute, mengucapkan terima kasih kepada Profesor Arindra Puyono yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema filsafat intelijen jilid pertama. Jilid pertamanya saya pegang itu. Oke, tepuk tangan untuk Profesor Hendra Priyono. Terima kasih, para sobat. Waduh, banyak teman saya, Bro. Oke, juga teman-teman teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Ada guru saya juga di sini, Prof. Pak Kailan itu. Bukan main.